Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 10, 11, dan 12 yang berbunyi, "Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan." Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita ini adalah kondisi miskin, tertindas, berkelimpahan, jangan lupakan Tuhan. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita umat milik Tuhan agar seberat apapun beban menghimpit kita, hendaknya kita tetap bersyukur, memuji, dan tetap memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita apabila semua tekanan ekonomi yang kita alami sekarang ini berakhir, lalu nantinya Tuhan mau memberikan kita hidup yang berkecukupan, bahkan juga berkelimpahan, maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh lalu melupakan Tuhan, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Mengapa hal ini perlu Tuhan ingatkan kepada kita melalui perenungan firman Tuhan saat ini? Memang kelihatannya sudah menjadi sifat umat manusia untuk mudah melupakan Tuhan, baik saat mengalami hidup berkelimpahan yang membuat hati menjadi sombong lalu melupakan Tuhan, atau saat hidup berkekurangan, jatuh ke dalam suatu kemiskinan materi, atau dalam tekanan yang berat. Banyak orang menjadi marah terhadap Tuhan, pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas dirinya, kemudian meninggalkan Tuhan karena menganggap dia membiarkan umatnya tertindas tanpa mau peduli untuk menolongnya. Sesungguhnya hanya oleh pertolongan Roh Kudus sajalah iman percaya kita bisa dan dapat dikuatkan dan diteguhkan olehnya, sama seperti yang dialami oleh Ayub, di mana Ayub tetap rindu untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, baik saat hidup berkelimpahan dan kaya raya, atau saat ketika ia jatuh miskin, sebagaimana yang membuat dia menderita bersama dengan seluruh isi keluarganya. Maka inilah kesaksian dari Ayub. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub di pasal 1 ayat 20, 21, dan 22. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa ketika kami dalam kondisi atau keadaan yang dikategorikan miskin atau tertindas,
atau bahkan berkelimpahan, supaya kami jangan pernah melupakan Tuhan, apalagi jangan sampai kami meninggalkan Tuhan dengan beriman, dengan percaya kepada yang lain. Karena sesungguhnya kami harus sadari betul sebagai orang yang mengaku diri kami adalah orang Kristen, maka kami harus benar-benar memahami bahwa beriman, percaya kepada Kristus itu berarti mau menyerahkan seluruh keberadaan dirinya dalam kondisi apapun juga di dalam hidup kami di dunia ini. Kami mohon pertolongan daripadamu, ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengalami hidup yang benar-benar tetap harus mengucap syukur di dalam segala keadaan, baik dalam keadaan miskin, susah, menderita, mendapatkan tekanan berat ataupun ringan. Kami tetap mau andalkan sepenuhnya campur tangan Tuhan itu untuk memungkinkan kami boleh menerima kekuatan, menerima kemampuan yang daripadamu untuk mengatasi semua, dan kami tetap hidup untuk memuji, memuliakan kebesaran namamu, karena tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan kecuali hanya dalam satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kini Bapa, kami hendak serahkan segala keberadaan kami juga apabila sampai saat ini kami dalam kondisi mendapatkan suatu tekanan dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Kami mohon campur tangan Tuhan agar kami dapat dilepaskan, dibebaskan dari kuasa sakit penyakit itu, dapat pulih, dapat sembuh, bahkan sehat kembali, tentu atas pertolongan Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu bukan menurut kehendak kami. Karena itu kami bermohon dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.